Dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita Tazkiyatun Nufus, ya. Kesucian jiwa, pensucian jiwa yang kita butuhkan di hari-hari ini, ya. Hati-hati kita tentunya begitu banyak sebab-sebab yang mengotorinya, ya. Tapi kita tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bertobat kepadanya, ya. Terus kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla, al-inabah, ya, kembali kepada Allah, ya. Dan kita jangan sampai merasa hati-hati kita sudah bersih, ya, sudah suci. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Dalam surah An-Najm Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah kamu menganggap dirimu suci, ya. Sesungguhnya Allah, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang bertakwa, ya. Kita sudah sebutkan, ya, tanda-tanda rusaknya hati, sakitnya hati, ya. Ketika kita tidak membaca Al-Quran dalam satu hari, kita biasa saja, ini masalah, ya. Ini hati kita sakit. Ketika kita lalai kepada Allah, tidak berzikir kepadanya, ini hati kita sakit, ya. Jangan kita anggap berzikir kepada Allah itu amal solehnya orang-orang beriman, orang-orang ini ahli ibadah. Kita semua diperintah oleh Allah untuk banyak berzikir kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya, ya. Jadi ketika kita tidak memperbanyak zikir, lalai, kita tidak baca Quran biasa saja, ini menunjukkan hati kita sakit, ya. Tidak lagi kita mengingkari kemungkaran, melihat hal-hal mungkar biasa saja, mendengar hal mungkar biasa saja, hati kita sakit, ya. Maka harus disadari dulu bahwa hati kita ini sakit, ya. Kalau tidak menyadari, bagaimana dia berusaha untuk mensucikan hatinya? Dia merasa baik-baik saja, padahal enggak tahajud dia, ya. Ini masalah. Perintah Nabi SAW, ya ahlal Quran, autiru fa inallaha witrun yuhibbul witra. Wahai ahli Quran, ini orang-orang beriman maksudnya di sini, orang-orang Islam yang diberikan Al-Quran kepada mereka. Bukan ahli Quran di sini orang yang hanya menghafal Quran saja, tidak. Dalam syarah disebutkan demikian, ya ahlal Quran. Tentunya orang yang hafal Quran, orang banyak hafalannya, ya, lebih layak lagi diperintahkan di sini. Tapi ahlul Quran, orang-orang muslim yang diberikan kitab Al-Quran. Ya ahlul Quran autiru, berwitirlah kalian. Sesungguhnya Allah itu witir, ganjil. Allah menyukai yang ganjil. Jadi ketika kita tidak tahajud, kita tidak witir, kita tidak baca Quran, kita lalai dari zikir, ini hati kita sedang kotor, hati kita keras. Nah, Nabi SAW dalam surah Al-Furqan ayat 30, beliau, ya, disampaikan oleh Allah, dibawakan ucapan beliau, ya, dalam firman Allah Ta'ala, wa qala rasulu, ya, inna ya rabbi inna qaumi takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkatalah Rasul, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Ini Nabi mengeluhkan kepada Allah, ya. Menjadikan Al-Quran sesuatu yang ditinggalkan, tidak diacuhkan. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan bentuk-bentuk meninggalkan Al-Quran. Yang pertama, meninggalkan dari mendengarnya, dari membenarkannya, dari beriman kepadanya. Orang-orang kafir ini meninggalkan Al-Quran, tidak mau beriman. Dengar aja mungkin gak mau sebagiannya, ya. Ini meninggalkan apa? Meninggalkan beriman, membenarkan Al-Quran. Yang kedua, bentuk meninggalkan yang termasuk dalam ayat ini,
meninggalkan dari beramal, mengamalkan Al-Quran. Walaupun dia baca. Ini bagi orang-orang yang dia rutin baca Quran, tapi tidak mengamalkannya. Yang haram dia kerjakan. Pekerjaannya masih ya dengan hal-hal yang haram. Mungkin ucapannya dusta, ya curang, korupsi dan seterusnya. Meninggalkan beramal walaupun dia membaca. Ya, yang ketiga, meninggalkan dari ya berhukum dengan Al-Quran itu. Ya. Ada masalah tidak mau kembali kepada Al-Quran. Ketika berbagi waris, ya waris dia tidak mau kembali kepada pembagian Allah dalam Al-Quran. Ya, semuanya sama saja biar adil. Adil menurut siapa? Adil itu menurut Allah Azza wa Jalla. Allah membagi dengan adil. Kalau kita merasa pembagian sama rata itu adil, berarti kita menuduh Allah tidak adil. Masalah ini, meninggalkan Al-Quran berupa berhukum kepada Al-Quran. Ya. Kembalikan kepada Al-Quran. Ya. Apabila kalian berselisih dalam suatu perkara, kata Allah dalam surah An-Nisa ayat 59, ya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Kalau di antara kalian berselisih, maka kembalikanlah kepada Allah dan kepada Rasul. Ketika dahulu masih ada kepada Rasulullah SAW, datang kepada Rasulullah. Ketika sudah meninggal, kembalikan kepada Allah, yaitu kepada Al-Quran, kepada Rasul, yaitu kepada As-Sunnah. Begitu tafsir ulama. Ya. Ya ini ya, meninggalkan berhukum. Kemudian meninggalkan dari membacanya. Atau sebelum itu meninggalkan tadaburnya. Dia baca Quran tapi tidak mentadaburinya. Tidak berusaha untuk memahaminya. Dia enggak merasa ada PR. Saya belum tahu tafsir Quran. Ini meninggalkan Al-Quran dalam bentuk apa? Meninggalkan tadabbur. Walaupun dia baca Quran. Ini tugas kita banyak. Perintah Allah, afala yatadabbarun Al-Quran. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Ini pertanyaan ingkari ya. Mengingkari orang-orang yang tidak mentadabburi Al-Quran. Jadi kita diperintah oleh Allah untuk membaca, mentadabburi. Ini meninggalkan apa? Berupa tadabbur. Kemudian berikutnya meninggalkan membacanya, enggak baca Quran. Baca WA, baca komentar-komentar yang banyak ribuan itu. Baca berita, dibaca. Ini baca Quran enggak? Ya. Kemudian meninggalkan dari istisfa, berobat dari penyakit-penyakit hati dengan Al-Quran. Ya, walaupun bisa jadi masuk dalam membaca Quran itu, ya, karena berobat dengan membacanya. Ya. Ya, jadi sadari ya, ini harus diingatkan dulu, disadari hati-hati kita itu keras. Ketika sholat, pengennya hanya menggugurkan kewajiban. Imam lama sedikit sudah mulai gerah tuh, hatinya sakit. Hatinya sakit nanti berdalil dia kan harus diringankan. Menurut siapa diringankannya itu? Ya, membacaannya surat-surat pendek atau kalaupun ya paling sama 1 halaman gitu, itu masih pendek gitu. Tapi udah mulai ya, batuk-batuk nggak? Di komik aja. Ya, itu hati yang sakit. Makanya ya, ana termasuk mengingkari imam-imam yang terlalu cepat. Ya, bahkan ketika kita daurah kemarin 1 pekan ya, di IHBS Cipayung bersama murid-murid senior Syekh Albani ya. Di antara masyayikh itu mengingatkan ya,
Dr. Husain Al-Awaisyah mengingatkan imam-imam ketika baca jahriyah lama gitu ya. Alhamdulillahi rabbil alamin, lama. Siriyahnya rakaat ketiga keempatnya kita ya makmumnya nggak selesai baca Al-Fatihah. Nah, mungkin terbiasa kebut, terbiasa murojaah, terbiasa baca Qur'annya cepat. Ya. Nah, kita nih butuh tadabbur. Bukan sekedar baca. Boy, rukunnya Al-Fatihah rukun salat, ya benar rukun. Tapi bukan hanya itu, kita butuh tadabbur. Ya. Jadi kita nikmati salat kita. Ini masalah, hati kita sakit kalau kita sholat buru-buru, ya. Tidak ada ya kekhusyuan di sana. Makanya sholatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya. Jadi sadari dulu bahwa hati kita sakit, hati kita kotor, hati kita keras, sehingga kita berusaha untuk memperbaikinya. Ya. Di pertemuan yang pertama, ya, karena anak ingin kalau ada yang kosong kita isi nih dengan tazkiyatun nufus, ya, karena kita butuh nih untuk selalu diingatkan. Ya, bukan cuma antum, mana yang menyampaikan juga butuh untuk mengingatkan diri pribadi. Yang jelas kita tidak berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla, selalu kita kembali kepada Allah. Kita sudah sebutkan di pertemuan pertama sebab-sebab yang memperbaiki hati. Ya. Mungkin ada di antara yang belum disebutkan, ya, yaitu berdoa. Berdoa, ya sebenarnya ini termasuk kunci. Ya. Dalam kita memperbaiki hati kita, kita banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi kita sudah mengajarkan, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Kalau bisa dihafalin, Pak. Ini PR nih ya. Banyak PR antum itu. Ngapalin doa-doa, zikir-zikirnya, doa-doa seperti ini yang kita butuhkan. Ya Allah, berikanlah kepadaku, ya, kepada jiwaku ini ketakwaannya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha, dan sucikan dia. Kita butuh disucikan. Sucikan hati itu, sucikan jiwa itu. Anta khairu man zakkaha, engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah pelindungnya, penolongnya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kalau kita setiap subuh, Nabi sunahkan apa? Setelah Nabi salam, ya, baca apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ini setelah subuh Nabi sunahkan kita minta ilmu yang bermanfaat. Dalam doa ini, ya, berlindung dari apa? Dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tashba', dari jiwa yang tidak pernah puas. Nafsu ini tidak pernah puas. Ya. Korupsi miliaran enggak cukup itu, triliunan terus saja. Sampai mati baru berhenti dari korupsinya. Atau rompi apa sekarang? Pink itu bukan oranye lagi. Pink apa itu? Nah, ada orang ada pink kan? Ya. Wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha, dari doa yang tidak dikabulkan. Ya. Jadi kita doa, terus berdoa, Pak. Walaupun kita merasa kita banyak maksiat, jatuh lagi dalam perbuatan, jangan berhenti doa. Ya, kalau syaitan sudah berhasil menggelincirkan kita jatuh dalam maksiat,
Jangan sampai dia berhasil 2 kali menghalangi kita taubat. Jadi syaitan pertama bisikan kita tergelincir dalam maksiat. Nggak berhenti di situ, Pak. Bagaimana kita berputus asa dari rahmat Allah? Bagaimana kita tidak bertaubat kepada Allah? Jadi kalau kita sudah kalah dalam terjatuh dalam maksiat, jangan sampai kalah 2 kali. Bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Gitu ya. Ya, dan syaitan terus menggoda. Bahkan diriwayatkan Nabi Yahya, ya. Nabi Yahya bin Zakaria alaihi wassalam. Ya, disebutkan di situ dalam hikayat itu, riwayat itu, dia berkata kepada syaitan, apakah kamu berhasil menggodaku? Ya. Kata syaitan, tidak. Kecuali pernah dihidangkan kepadamu makanan, kemudian aku buat kamu bernafsu kepada makanan itu, ingin, apa istilahnya, apa, selera gitu ya, sehingga kamu makan dengan banyak dan kamu meninggalkan wiridmu, amal-amal yang rutin jadi lalai itu. Maka Yahya dari situ nggak mau makan yang banyak lagi. Dari syaitan. Syaitan musuh kita yang nyata. Allah sudah ingatkan, tapi kadang-kadang kita tidak begitu menghadapi syaitan itu sebagai musuh yang nyata. Karena nggak kelihatan. Allah sudah tegaskan, ini syaitan yang nyata. Ya. Kalau dalam kitab Ighatsatul Lahfan Ibnu Qayyim itu digambarkan syaitan itu mengintai kita, Pak, dari segala penjuru, mengintai kita, ditunggu di jalan kita lewat, ditunggu untuk menggelincirkan kita. Ya. Jadi kita banyak doa kepada Allah Azza wa Jalla, terus berdoa kepada Allah, kembali kepada Allah. Ya. Kita minta kesucian hati, kita minta kebersihan hati. Ya. Jadi kebersihan hati di sini yang kita bahas bukan sekedar bersih hati dari hasad, dari iri dengkinya kepada orang lain. Lebih dari itu, Pak. Ibu sekalian, lebih dari itu. Ya, kelalaian kita ibadah kepada Allah, zikir kepada Allah, itu hati kita sakit. Itu yang kita maksud lebih dalam lagi. Ya. Nah, malam hari ini kita akan bahas perusak hati. Ya. Ada banyak sebenarnya perusak hati. Ya, jadi secara umum setiap perintah Allah itu mensucikan hati. Setiap maksiat itu merusak hati, mengotori hati. Ya. Tapi banyak perusak hati itu begitu banyak. Di antaranya yaitu asyirku billah, syirik kepada Allah. Jadi kalau ada orang yang berbuat syirik, itu jelas hatinya nggak suci. Itu paling kotornya hati, syirik. Ini mencakup di situ kekafiran, mencakup di situ nifak. Ya. Bergantung kepada selain Allah. Ya. Ini perusak hati ketika hati seorang bergantung kepada selain Allah. Merusak hati. Kita cari nafkah, gantungkan hati kita kepada Allah. Allah yang memberikan kita rizki. Ya, jangan sampai kita bekerja bergantungnya kepada sebab, kepada selain Allah, atau bahkan lebih dari itu, dia mencari penglaris, bergantung kepada penglaris dari dukun, kepada selain Allah Azza wa Jalla. Atau dalam urusan keamanan, dia berlindung, dia bergantung kepada
ilmu ghaibnya, ilmu kebalnya. Bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, maka syirik kepada Allah ini perusak hati. Ya, bergantung kepada selain Allah. Dari bergantungnya dia kepada selain Allah, rusak hati dia. Ya. Ya, orang tadi bergantung kepada sebab, seakan-akan kalau dia potong-panting kerja pasti dia akan berhasil. Ya. Dia lupa Allah yang menakdirkan rizki. Itu hanya sebab. Ya, itu hanya sebab saja. Tapi kalau Allah takdirkan dia memang rizkinya sempit, mau 28 jam kalau ada. Ya, 24 jam dia potong-panting mencari rizki, rizkinya disempitkan nggak akan dapat. Gagal. Ya, jadi bergantung kepada Allah Azza wa Jalla sebagai pemberi rizki. Jadi syirik kepada Allah itu apa? Ya, merusak hati, dan hati yang paling rusak ketika seorang berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, jadi masalah syirik kita bahas di kajian tauhid, ya, kitab tauhid. Insyaallah malam Ahad besok. Yang kedua, bid'ah. Bid'ah ini merusak hati. Ya. Karena orang yang berbuat bid'ah tidak merasa dia bersalah. Ya, yang sangat mengherankan, Nabi kita yang mewanti-wanti umatnya untuk menjauhi bid'ah. Nabi kita yang mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi oleh kalian perkara-perkara baru. Maksudnya dalam agama, Pak. Kalau masalah mikrofon, ya, kipas anginnya, ya, HP-nya. Ya, ini masalah keduniaan. Wasilah saja. Dipakai untuk dangdut, ya bermaksiat ini. Dipakai kajian, berpahala. Ya, ini maslahah mursalah. Ya, dia bid'ah dalam urusan dunia bid'ah. Jadi secara bahasa bid'ah itu semua yang baru. Tidak ada contoh sebelumnya, belum ada zaman Nabi ini. Jadi semua yang baru itu bid'ah secara bahasa. Tapi yang Nabi ingatkan, berjauhi oleh kalian perkara-perkara baru, maksudnya dalam agama. Karena beliau menyampaikan agama. Tapi dalam urusan dunia, setiap hal baru itu ditimbang pemanfaatannya. Kalau dimanfaatkan untuk yang haram, hukumnya haram. Ya, al-wasailu laha ahkamul maqasid. Perantara-perantara, wasilah-wasilah ini memiliki hukum tujuan. Begitu, Pak. Ya. Ya, adapun Nabi ingatkan masalah agama. Karena agama sudah sempurna. Ya, banyak ya kalau kita bahas, banyak panjang sekali ya. Ya, jadi bid'ah jelas merusak hati. Makanya kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, al-bid'atu asyaddu minal ma'siyah. Bid'ah itu lebih parah daripada, lebih besar daripada maksiat. Ya. Karena bid'ah itu ini karena maksiat yutabu minha. Dia diharapkan taubatnya, karena orang bermaksiat merasa berbuat salah. Dan bid'ah tidak, ya, kecil diharapkan taubatnya, karena dia merasa di atas kebenaran. Coba Pak, para sahabat lihat gambaran bid'ah ini ya, menurut para sahabat nih ya. Ya, Ibnu Mas'ud mengingkari zikir berjamaah. Ya, melingkar di masjid, ya, Nabi udah wafat nih ya. Nabi udah wafat, suatu hari di subuh, sebelum subuh, Abu Musa al-Asy'ari melihat di masjid ada lingkaran-lingkaran halaqah begitu. Ada pemimpinnya memimpin zikir. Halilu, ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, bareng-bareng 100. Sabbihu mi'ah, bertasbihlah 100 kali. Abu Musa melaporkan kepada Abdullah bin Mas'ud. Ya,
Maka Abdullah bin Mas'ud marah. Kenapa kamu nggak ingkari? Datang Ibnu Mas'ud diingkari. Dan kata Abdullah bin Mas'ud, nggak ada sahabat Nabi di antara kalian. Jadi para sahabat Nabi nggak berbuat bid'ah. Lihat contoh nih ya. Bid'ah yang terjadi di zaman sahabat yang diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud juga mengingkari. Ya, minal bid'ah al-i'tikafu fil masajidil lati fid dur. Termasuk bid'ah i'tikaf di masjid rumah, artinya di musola rumah. Orang i'tikaf di musola rumah, Pak. Itu diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud. Ini menunjukkan amal-amal yang enggak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena i'tikaf itu di masjid. Ya. Abdullah bin Umar ketika mendengar ada orang ketika bersin, dia katakan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasul. Ditambah salawat, Pak. Karena sunahnya apa? Alhamdulillah. Dalam riwayat lain alhamdulillah ala kulli hal. Dia tambahkan salawat. Bagus enggak Pak salawat? Bagus enggak? Bagus. Kata Abdullah bin Umar, enggak seperti ini kami diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Katakanlah alhamdulillah ala kulli hal, dan riwayat lain ala kulli hal. Jadi enggak semua yang kita anggap bagus itu bagus, diingkari oleh para sahabat. Ya, kalau kita berpendapat yang bagus itu enggak masalah gitu ya. Kenapa enggak azan untuk sholat Id? Kan bagus itu, manggil orang. Bagus enggak azan? Ternyata ada sholat yang diazani, sholat jamaah nih. Ada yang diazani, ada yang tidak. Sholat lima waktu diazani, sholat Jumat diazani. Sholat Id tidak, sholat istisqa tidak, gerhana tidak. Padahal kalau kita timbang-timbang bagus-bagus saja. Jadi bagus ya menurut siapa gitu kan. Ya, dan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ya, Nabi sudah Allah berfirman, telah aku sempurnakan untuk kalian agamamu, telah kucukupkan bagimu nikmatku, telah kuridai Islam sebagai agama bagimu. Kata Imam Malik, apa yang di hari ayat itu turun agama, hari ini agama. Apa yang di hari itu bukan agama, hari ini juga bukan agama, karena sudah sempurna. Nabi katakan, tidaklah seorang nabi pun ya, kecuali wajib baginya untuk menunjukkan kebaikan bagi umatnya. Jadi semua kebaikan sudah disampaikan oleh para nabi, itu kewajiban bagi para nabi. Dan Nabi kita mengatakan tidak ada satu kebaikan, tidak ada satu pun yang mendekatkan kamu ke surga, menjauhkan kamu dari neraka kecuali telah dijelaskan. Enggak ada yang tersisa, Pak. Ya, maka ya kita jangan sampai anti dengan hadis ini. Dengar ya, wa kullu bid'atin dhalalah. Wow, ini Wahabi ini. Nabi yang mengatakan itu. Kita hanya menyampaikan. Jadi seakan-akan kalau dengar fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wah, ini bid'ah-bid'ahin orang aja. Nabi yang pertama kali mengingatkan masalah ini. Dan bid'ah di sini mencakup akidah dan ibadah. Syiah itu bid'ah. Bid'ah dalam keyakinan. Khawarij, ya, Mu'tazilahnya, Jahmiyah dan seterusnya mengingkari sifat Allah. Itu bid'ah dalam akidah, dan itu lebih besar daripada bid'ah amaliyah. Lebih besar bid'ah masalah akidah. Membom kaum muslimin, datang ke kepolisian waktu itu kan, bawa bom dia merasa itu jihad. Ini bid'ah yang lebih besar, bid'ah keyakinan. Nah, ditutup oleh Nabi SAW. Ya, setiap bid'ah itu sesat, setiap kesesatan tempatnya di neraka. Yang ketiga, perusak hati yaitu maksiat-maksiat. Jadi dosa-dosa itu merusak hati. Makanya seorang yang berbuat maksiat, dia merasa hatinya jauh dari Allah, dia merasa kotor, ya. Rasakanlah, kita semua pasti merasakan. Ya. Sudah difitrahkan oleh Allah untuk menyesal. Kecuali yang hatinya sudah mati. Ketika dia berbuat dosa, tidak lagi ada penyesalan. Itu sudah mati, Pak.
Ya, sehingga dia nggak lagi merasa salah, biasa saja. Ya, baik, insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu ba'du. Kita ulangi yang pertama tadi, perusak hati. Murajaah dulu, Pak. Syirik kepada Allah. Yang kedua, bid'ah. Ya, mencakup bid'ah keyakinan dan amaliyah. Yang ketiga, maksiat. Ya. Yang hari-hari ini, ya, zaman kita sekarang, ya, pintu-pintunya sangat terbuka. Maka seorang bertakwa kepada Allah, bermujahadah, ya, berusaha untuk menghindari pintu-pintu itu. Abdullah bin Mubarak berkata, ya, Abdullah bin Ibnu Mubarak, seorang tabi'in, ulama tabi'in, ra'aitu dzunuba tumitul quluba. Aku melihat dosa-dosa itu mematikan hati. Wa qad yurithu dzulla idmanuha. Dan dosa-dosa itu mewarisi kehinaan, artinya menyebabkan kehinaan dengan terus-menerus berbuat dosa itu. Wa tarku dzunubi hayatul qulubi. Meninggalkan dosa-dosa itu kehidupan bagi hati. Wa khairun li nafsika isyanuha. Dan bagus bagi jiwamu itu untuk mendurhakainya, mendurhakai jiwa itu sendiri. Ya, jangan mengikuti hawa nafsu sehingga terjatuh dalam dosa-dosa. Ya. Ya, jadi dosa-dosa, ya, setiap dosa-dosa itu merusak hati. Yang keempat, berkaitan dengan yang ketiga ini, ya, walaupun dia akan lebih luas, ittiba'u al-hawa. Ya, mengikuti hawa nafsu. Ya. Ini merusak hati. Ya. Allah sudah ilhamkan kepada kita, ya, fujuraha wa taqwaha. Ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan kepada jiwa itu kedurhakaannya dan ketakwaannya. Jadi Allah berikan kepada kita hawa nafsu. Ini Allah ciptakan kita. Ya, sebagai ujian. Ada syaitan yang selalu membisiki, ada nafsu atau, ya, keinginan hawa nafsu ini. Keinginan nafsu ini. Hawa itu keinginan, ya. Nafsu itu jiwa kita. Inna nafsa la ammaratun bisu. Ya. Illa ma rahimahullah. Illa ma rahimallah. Illa, ya. Ya, sesungguhnya jiwa itu benar-benar memerintahkan kepada keburukan, kecuali yang dirahmati Allah. Ya. Jadi bukan hanya syaitan. Jiwa kita sendiri mengajak kepada keburukan, kepada maksiat. Ya. Maka ketika kita ikuti hawa nafsu itu akan merusak hati kita. Yang keempat apa? Mengikuti hawa nafsu. Setiap kita pasti dihampiri keinginan ini, ya, melalui bisikan syaitannya, dan termasuk jiwa kita inginnya apa? Ya, berbuat keburukan. Ya. Jiwa kita senangnya apa? Dipuji. Nah, kita diperintahkan untuk tawadhu. Kita nggak boleh sombong. Ya. Kita nggak boleh ujub. Tapi jiwa kita inginnya dipuji. Kita diperintahkan ikhlas, sedangkan jiwa kita inginnya dipuji, disanjung. Ini bertentangan nih dengan nafsu kita. Ikhlas itu bertentangan dengan nafsu. Karena ikhlas itu kita beramal hanya untuk Allah. Sedangkan nafsu ingin dipuji, disanjung. Masya Allah, antum ya luar biasa. Pengennya digituin. Nah, ketika seorang niatkan untuk itu, ya, maka dia syirik. Dia tidak ikhlas lagi.
Tapi kalau ada orang memuji, bukan berarti dia syirik. Kalau dia tidak diniatkan menginginkan apa? Pujian itu, mengharapkan pujian itu. Itu adalah busyra. Kata Nabi apa? Kalau ada orang memuji amal seseorang yang dia tidak niatkan untuk dipuji, tapi ternyata dipuji. Masya Allah antum, wow. Amal antum Masya Allah. Itu adalah kabar gembira yang disegerakan bagi orang beriman oleh Allah Azza wa Jalla. Selama hati kita tetap terjaga, jangan malah ketika awalnya nggak syirik, nggak riya, dan ketika dipuji datang ujubnya. Iya dong, aneh lah. Nah itu rusak. Makanya di antara hikmah seorang itu terjatuh dalam dosa, kata Nabi apa? Laulam tuznibu, kalau kalian tidak berbuat dosa. Ini jangan sampai disalahartikan Nabi menyuruh kita berbuat dosa, tidak. Tapi Nabi jelaskan hikmah seorang itu terjatuh dalam dosa. Kalau kalian tidak berbuat dosa, maka Allah akan melenyapkan kalian. Allah akan datangkan kaum yang berbuat dosa, lalu mereka bertaubat kepada Allah. Ya, atau ya, aku khawatir menimpa kalian lebih besar daripada itu, yaitu ujub. Kalau kalian tidak berbuat dosa, aku khawatir kalian ditimpa sesuatu yang lebih besar daripada dosa itu, yaitu ujub. Ini ujub termasuk kesyirikan. Dia mensyirikkan diri sendiri, ya, menjadikan diri sendiri sekutu bagi Allah Azza wa Jalla. Seakan-akan dia beramal itu karena dirinya sendiri, tanpa taufik dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Itu hikmah berbuat dosa. Jadi bukan hujah orang berbuat dosa, Pak. Tapi kalau orang berbuat dosa itu menghindari dia, ya, artinya apa? Dengan ya, hikmahnya apa? Dia terhindar dari ujub. Ini tapi salah dia. Kalau dia mati dalam dosa itu bisa su'ul khotimah. Tapi ini hikmahnya, Pak. Dan hikmah orang berbuat dosa muncul ya ini sifat Allah Azza wa Jalla. Ketika orang bertobat, Allah At-Tawwab. Ketika Allah mengampuni, Ghafur. Kalau nggak ada yang diampuni, tidak nampak nama Allah Azza wa Jalla, sifat Allah Ghafur. Allah mengampuni kalau nggak ada yang berbuat dosa. Tapi bukan dalil untuk berbuat dosa. Ini hikmahnya. Ya, kalau orang taat terus, mungkin dia akan ujub. Pendosa-pendosa semua ini, wajah-wajah pendosa ini kan, anak soleh, taat, ujub dia. Nah, itu dosa besar. Tapi bukan dalil untuk berbuat dosa. Ya. Jadi mengingkari mengikuti hawa nafsu itu perusak hati. Ya, baik tadi terkait maksiat, mungkin nafsu terkait harta dan seterusnya, jabatan, sampai ya kampanye sebar amplopnya, niatnya korupsi, Pak, balik modal nanti kan. Mau aja dipilih itu orang yang kalau sudah memberikan sogokan jangan dipilih, pasti dia korupsi. Caranya udah salah, pasti nggak bener, emang nggak bener orang itu. Dan sulit mencari yang benar. Ada nggak yang benar? Wallahu alam. Wallahu alam. Yang kelima, al-ghaflatu an dzikrillah. Lalai dari mengingat Allah. Perusak hati. Kalau dia lalai dari mengingat Allah, akhirnya apa? Ya, dia lalai dari ibadah, dia lalai akhirnya menuju maksiat dan seterusnya. Ya, maka belajar, Pak, terus kita belajar zikir kepada Allah. Belajar zikir. Ya, bukan ya, upayakan zikir-zikir yang ada waktunya. Ya, setelah salat kita upayakan zikir. Ya, ini bukan berarti antum ketika langsung pergi, mungkin ada kebutuhan ya. Ya, tapi masih bisa diupayakan zikir itu sambil jalan. Ya, masih bisa. Ya, zikir pagi petangnya, zikir-zikir terkait ya aktivitas kita.
Itu zikir, ada doanya dan termasuk zikir. Ya. Dan termasuk di sini baca Quran. Zikir yang paling baik baca Al-Quran. Ya. Belajar terus Pak, belajar baca Quran, tiap hari baca Quran. Jangan sampai asing dengan Quran. Buka Al-Quran, baca. Ya. Nah, yang itu yang ke-5, al-ghaflah. Ya. Allah katakan kepada Nabi, wala takun minal ghafilin. Jangan kamu termasuk orang-orang yang lalai. Allah mensifati ulul albab, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itu orang-orang yang berzikir kepada Allah ketika mereka berdiri, mereka duduk, ketika mereka berbaring. Ingat Allah. Ya, ini untuk kita semua nih Pak, bukan itu orang-orang soleh Masya Allah. Ya. Kita semua diperintah oleh Allah untuk berzikir. Termasuk di sini bersalawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, belajar bersalawat atas Nabi SAW. Ketika Jumat memperbanyak salawat. Maka ingat Jumat ini diperintahkan banyak salawat. Ya, kita upayakan semampu kita. Lagi jalan, apa susahnya? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli sallim ala Nabi Muhammad. Yang terbaik dikatakan ulama yaitu salawat Ibrahimiyah. Tapi boleh sekedar di situ ada salat, ada salam. Ya, itu boleh. Ya ayyuhalladzina amanu innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya. Nah. Ya, kemudian yang ke-6 cinta dunia dan panjang angan. Ya, panjang angan-angan Pak. Kayaknya mau hidup abadi nih. Padahal umurnya sudah lebih dari 40. Ya. 40 itu sudah batas itu ya. 40 itu ya hendaknya Pak ketika melewati atau sampai pada usia 40 fokus dia itu di akhirat. Ya bukan berarti yang sebelum itu juga lalai dari akhirat, bukan, tapi ditekankan untuk banyak akhirat, ibadah, persiapkan. Ya. Kadang-kadang udah sampai tuanya ya lalai dari ibadah kepada Allah, ya masjid juga lewat aja. Ya. Azan, ya masjid dilewati, enggak. Tetap dalam sibukan dia, mungkin dagangnya. Ya, ini cinta dunia. Cinta dunia dan panjang angan. Ya. Nabi sudah gambarkan ya. Nabi buat kotak, Nabi garis tuh, Nabi buat kotak, gambar kotak, ini adalah ajal. Nah, dari tengah kotak itu dibuat garis keluar. Nah, ini angan-angannya. Jadi angan-angan kita itu melewati ajal kita. Itu yang harus kita ilmui dan kita jangan panjang angan. Ya, kecuali angan-angan yang baik. Ya, angan-angan yang baik yang ya, dia tidak juga ya ini berlarut-larut dalam angan-angan itu, dia berbuat, dia berusaha beramal ya. Dia angan-angan ingin masuk surga Firdaus. Ya, maka ini angan-angan yang terpuji. Tapi diiringi dengan upaya, dia banyak doa, dia berusaha untuk beramal. Ya, mungkin dia berangan-angan kaya, kalau saya kaya saya akan banyak bersedekah. Kalau saya kaya akan ya umrah mungkin sekian dalam setahun. Ini yang baik, tapi bukan berarti angan-angannya dia larut di situ, akhirnya cemas, wah kok miskin terus ya. Ini mungkin takdirnya begitu mungkin. Wallahu a'lam. Ya. Ya, jadi apa kata Nabi kita SAW kepada Abu Hurairah? Abu Hurairah, kun wari'an takun a'badan nas. Jadilah seorang yang wara', kamu menjadi orang yang ahli, yang paling beribadah di antara manusia. Warda bima qasamallahu lak, ridholah dengan apa yang Allah bagi untukmu dari rizki
rezeki kita tuh beda-beda Pak. Allah bagi nggak sama. Bukan karena usaha, karena kerja kerasnya beda. Antum mah males ya, mungkin sebabnya males antum ya. Ya. Tapi semua itu beda-beda bagian jatah kita. Maka Nabi ingatkan kepada Abu Hurairah, dan ridholah dengan apa yang Allah bagi untukmu, takun aghnan nas. Kamu menjadi orang yang paling kaya, karena kekayaan itu di hati, ya. Kekayaan itu terlebih apa? Bukan banyaknya harta, tapi kekayaan itu kekayaan hati, kaya jiwa. Ya, maka ridho. Nah, ridho dengan apa yang Allah berikan. Walaupun dia tetap berusaha, dia sungguh-sungguh ya. Tapi jangan sampai melalaikan dari akhirat. Waktunya sholat ya sholat. Ya, tapi banyak pembeli. Nah ini masalah. Ya udah para pegawai aja. Wah antum ngorbanin pegawai antum. Antum sholat khusyuk. Pegawai ya. Biarkan lalai. Harusnya pegawai juga dikasih waktu untuk sholat. Itu di Arab kan begitu berkahnya kan. Waktunya sholat kan tutup. Ya. Kerjaannya biasa tapi keberkahan itu Pak, itu keberkahan. Ya, kita yang subur begini miskin-miskin. Ya. Karena nggak berkah. Ya sebabnya korupsi, ya sebabnya itu sebab. Tapi nggak berkah. Ya di antara yang bikin nggak berkah ya korupsi-koruptor itu. Termasuk yang nerima amplop itu. Nah, itu kan nggak takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Pemimpinnya nggak takwa, rakyatnya nggak takwa, nggak berkah. Ya. Jadi ridho ya dengan apa yang Allah berikan. Jadi jangan cinta dunia ini merusak hati, merusak hati dan panjang angan. Ya, cinta dunia. Ya. Kemudian yang ketujuh, mujalasatu ahli su. Bermajelis, ya duduk, ngobrol, kumpul bareng orang-orang yang jelek. Mesti kebawa. Ya. Minimalnya akan lalai, akan bersinggungan dengan ucapan-ucapan kotornya atau maksiatnya. Nggak manfaat. Nah kalau sekarang kumpulnya online, ya kumpulnya dulu rame di Facebook, komentar, YouTube, IG mungkin. Itu kumpul itu. Yang ini balas apa? Wah, hihihi, hahaha. Ya. Ibu-ibu gitu enggak? Ya. Ini kumpul bareng tukang gibah akan enggak boleh kita bersama orang ya. Artinya kita wajib meninggalkan majelis itu. Dan kita enggak boleh membiarkan saudara kita digibahi. Ya, enggak boleh. Kita termasuk dosa setan bisu tuh. Kalau ada saudara kita ya dizolimi dengan gibahnya, kita diam saja. Nyimak itu bisa dosa. Ya, orang ungkapan kufur kepada Allah ya, menghina Allah, mencaci maki, antum ikut di situ nyimak, tapi nggak mengingkari. Allah perintahkan tinggalkan majelis itu. Tinggalkan, jangan nimbrung. Ya. Diam di situ atau majelis offline mungkin ya. Ngobrol ada yang maksiat mungkar di situ, diam saja, salah kita. Kita wajib mengingkari, dan bentuk pengingkaran kalau kita nggak bisa langsung, kita pergi, itu bentuk pengingkaran. Kalau kita di situ kita mungkar juga. Jadi nyimak itu bisa berdosa. Tergantung dosanya apa. Kufur, ya maka dosa besar. Ya. Bisa kufur juga. Dosa ya ghibah ya kita. Kalau nggak mungkin orang gibah sendirian, pasti ada lawan bicaranya, ada yang nyimak. Yang gibah dosa, yang nyimak ketika dia tidak mengingkari juga berdosa. Ya, dan Nabi katakan almar'u ala dini khalilih. Ya, seorang itu bersama atau sesuai dengan agama teman dekatnya. Falyanzur man yukhalil. Hendaknya Pak, seorang di antara kamu memperhatikan siapa yang menjadi teman dekatnya. Ya, meninggalkan majelis-majelis ya, kumpul-kumpul bersama ya orang-orang yang buruk. Grup-grup yang buruk tinggalkan. Mungkin ada grup yang isinya banyak mungkarnya, keluar aja.
Ngapain di situ? Ya. Dulu ada ikhwan-ikhwan buat grup di bawah pohon pepaya. Wah, isinya udah katanya ya, Anda denger aja tuh. Grup khusus apa? Hati-hati ya, ada grup khusus bebas. Ya. Di zaman kita begitu banyak sarana-sarana seperti itu kan? Ya, maka tinggalkan. Ya. Yang kedelapan, perusak hati yaitu asyubuhat. Ya. Kerancuan dalam pemikiran, akidah. Nah, ini parah ini ya. Ini bahaya sekali. Dari mana syubhat pemikiran ini, akidah ini didapatkan? Seorang bisa terkena syubhat ini ketika melihat ceramah-ceramah dari tokoh-tokoh yang menyimpang. Jadi kita ini hati-hati pengen tahu apa sih yang diucapkan ustadz ini, katanya menyimpang, disimak. Dia dengan kebodohannya, oh benar juga ya. Nah, kena syubhat. Ya. Ya. Ketika dia bahas hadis, hadisnya nggak jelas riwayat siapa. Dia bukan orang yang hati-hati dalam menyampaikan hadis. Kena syubhat. Mungkin hadis palsu dia benarkan. Atau keyakinan-keyakinan. Nggak semua ustadz itu selamat Pak akidahnya. Jadi setiap pendakwah itu akan dinilai semuanya Pak. Ya, semuanya akan dinilai kesesuaiannya dengan Al-Quran dan hadis. Ya, kalau ternyata ucapannya menyimpang, dia katakan, ya semua agama benar, menyimpang. Oh, nah Allah katakan, ya, qul ya ayyuhal kafirun. Ya, artinya ada orang kafir di neraka, finari jahannam, khalidina fiha, kok dia mengatakan semua agama sama. Ya. Jadi semua itu dinilai. Ya, sampai dia mati, Pak. Sampai dia mati akan dinilai itu. Wow, ucapannya menyimpang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Al-Qur'an. Ya, sampai sekarang waduh, mendoakan Gaza haram. Harus pakai merah putih. Nabi aja enggak pakai merah putih. Ya, pecinya harus merah putih. Udah ngawur-ngawur Pak. Itu di zaman Umar tuh dibunuh itu kayak gitu. Dipanggil, diminta taubatnya, kalau enggak penggal gitu Pak. Di kita bebas semuanya. Ya, ucapan-ucapan ngawur itu bebas. Gufron bebas. Dan setiap nabi palsu pasti ada pengikutnya. Setiap penyimpangan pasti ada jamaahnya. Makoli. Masya Allah, makoli. Kenapa hadir di majelis itu? Udah ngawur ucapannya. Ngarang-ngarang aja itu kan. Ya. Yang ngundang itu gimana yang ngundang? Ya. Ya, berapa kali di Indonesia ada nabi palsu kan? Pasti ada pengikutnya. Nabi kabarkan ada 30. Ya. Dajjalun yang mereka mengaku nabi. Nah, di Indonesia udah banyak tuh memberikan sumbangsinya ya, dari 30 itu. Ya, masih ada juga pengikutnya. Benar enggak? Ahmadiyah masih ada. Masih ada beriman kepada Ahmad Musaddiq. Musaddak. Ya? Nah, dia dalilnya itu surah Sof itu. Nabi Isa ya, wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Mengabarkan kabar Nabi Isa memberikan kabar gembira kepada kalian akan datangnya nabi setelahku bernama Ahmad. Nah itu dalilnya itu. Sebenarnya saya Ahmad. Nabi kita namanya Muhammad SAW dan namanya Ahmad.
Nabi sendiri mengatakan, Ana Ahmad. Ya, beliau Ahmad. Nama lain dari Nabi kita. Lalu diberikan dari kakeknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, syubhat. Jadi dari mana syubhat itu? Dari duduk dengan ustadz, ya, bermajelis dengan ustadz yang masalah akidahnya itu. Jangan antum mengatakan kita ambil benarnya, tinggalkan buruknya. Memangnya antum bisa milah-milih mana yang baik, mana yang buruknya? Ya, memang antum udah tahu Al-Quran, isi Al-Quran, hadis Nabi SAW, sehingga antum tahu ini bertentangan dengan ayat ini, dengan hadis ini buruk, tinggalkan. Kalau antum nggak tahu, yang dibaca ayat mah ayat, tapi penafsirannya versi dia yang nggak pernah dikenal oleh para sahabat dahulu. Ya, hadisnya dibawakan hadis, tapi syarahnya dia. Jadi tidak berdalil bukan pada tempatnya. Nah, ini nggak bisa kalau dia nggak tahu Quran, tafsir Quran, ya, kemudian hadis Nabi SAW. Gimana dia bisa mengambil yang baik, tinggalkan yang buruk? Yang tahu yang mana? Yang tahu itu ahli ilmu lagi yang tahu. Paham ya? Jadi jangan karena ustadznya terkenal atau gelarnya, wow, masya Allah ini gelarnya. Antum menggelarnya apa? S1 doang. Ya, bukan masalah itu, Pak. Profesor yang sesat juga ada. Gitu. Ya. Nah, ada profesor yang membolehkan nggak pakai jilbab? Ada, anaknya sendiri dibiarkan. Khilaf katanya. Khilaf mana, Pak? Ini menyimpang. Menyimpang, dari mana pendapat ulama yang membolehkan? Ya, menyimpang enggak? Enggak, itu kan profesor loh. Ketika enggak sesuai dengan Al-Quran, Allah perintahkan berhijab. Ada surah An-Nur ayat 31, Al-Ahzab 59. Perintah berhijab, berbusana muslimah. Ya. Mengatakan boleh. Ya. Menyimpang enggak? Menyimpang enggak, Pak? Antum ragu-ragu. Jangan kena syubhat. Boleh aja lah. Nah, masya Allah. Siapa ulama kita yang mengatakan boleh itu? Itu syubhat, namanya itu syubhat. Ya, bolehnya merayakan Natal bersama, syubhat. Mengucapkan selamat Natal, itu syubhat. Enggak boleh. Ya. Kita nggak boleh ngucapin selamat minum khamar ya. Selamat berzina ya. Nah, ini selamat merayakan hari kelahiran Tuhan atau anak Tuhan atau penjelmaan Tuhan. Apalah akidah mereka ya. Anak Tuhan atau penjelmaan Tuhan. Ya. Gitu. Bingung sendiri mereka, Pak. Pendetanya aja bingung kalau ditanya. Tanyakan berbagai masalah, bingung sendiri dia. Waduh, kikuk gitu. Beda sama ulama kita, ahli ilmu. Ahli-ahli ilmunya orang-orang ya, Nasrani. Enggak berilmu, itulah waladhdallin itu. Yang kita minta berlindung kepada Allah. Jalannya orang-orang yang tersesat karena beramal tanpa ilmu. Bingung. Enggak hafal lagi kan? Mana ada yang hafal? Kecuali malah dari kita yang hafal ya. Nah. Kemudian yang ke-9, ya, berputus asa dari rahmat Allah. Ya, orang berputus asa dari rahmat Allah, maka dia, saya udah banyak dosa, nggak mungkin diampuni. Nah, rusak hatinya, akhirnya dia lebih parah lagi dari sebelumnya. Sebanyak apapun dia berbuat dosa, ya, kemudian bagaimana dia dikuasai oleh hawa nafsu, tetap dia jangan berputus asa dari rahmat Allah. Tetap dia upaya, tetap doa dia. Sebanyak apapun dosa dia. Ya kalau dia mati dalam keadaan dosa itu ya su'ul khotimah dia. Tapi jangan sampai berputus asa dari rahmat Allah. Kalau orang berputus asa dari rahmat Allah, dia benar-benar dia akan tinggalkan, nggak akan lagi dia
niat untuk kembali gitu kan. Yang ke-10 yang kita cukupkan, yang 10 yaitu al-fudul. Ya. Min kulli syai'. Berlebih-lebihan dalam segala sesuatu yang mubah-mubah itu kalau berlebihan merusak hati. Ngobrol berlebih-lebihan merusak hati. Ya. Apa kata ulama itu? Idza talal majlis kana li syaitani fihi nasiba. Kalau majelisnya, kumpul-kumpulnya lama, ya kalau dengar majelis itu bukan hanya majelis ilmu gini, Pak. Setiap kita kumpul, duduk bareng, itu majelis namanya. Makanya kalau tidak bersalawat atas Nabi, itu akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Setiap kita bareng ngobrol, kalau nggak ada salawatnya, ya maka akan menjadi penyesalan. Kecuali ditutup dengan kafaratul majelis. Ya, atau bukan penutupan sebenarnya ya. Intinya dia baca itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Ya. Setiap ada kumpul-kumpul, kita nggak baca salawat, berarti yang dibahas tuh bukan kaitan agama kan? Kalau nggak ada nabinya kan? Nah, kalau nggak ada kafaratul majelisnya, dia akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Ya, jadi fudul min kulli syai', berlebihan dalam ngobrol, dalam makan. Ya, ini merusak hati. Ya, banyak makan, kenyang, malas ibadah. Ya, dan dekat dengan syahwat. Ketika kenyang itu lebih dekat dengan syahwat. Ya. Jadi fudul Pak. Fudul itu berlebihan dari batas wajarnya. Ya, nggak usah ikut-ikutan mukbang, ya, banyak-banyakan makan, berat udah, nggak bisa bangun lagi, aduh, nggak ada tempat buat minum lagi, waduh, ya itu selain rusak hati, rusak badan juga, kolesterolnya, ya, diabetesnya, ya kan, ya banyak kan, asam uratnya dan seterusnya kan. Ya maka apa? Fudul. Kemudian tidur yang berlebihan, Mbak. Tidur banyak tidurnya. Ya. Makanya Pak, kita kemarin daurah gitu ya. Itu ulama, benar-benar ulama ya. Ya, setiap pertanyaan itu keluar kitabnya ini. Ngalir ya dengan hafalannya, dengan bacanya luar biasa, Pak. Jadi para ulama itu kalau baca kitab itu bisa belasan jam sehari. Betah Pak baca kitab. Ya. Ilmunya banyak. Ya. Ini kalau kita ngelihat penjelasan ulama itu masalah waktu. Ada yang nanya kepada Syekh Masyhur bagaimana menuntut ilmu dengan waktu. Kok ditanya masalah waktu? Jadi waktu itu begitu berharga. Nah, kita kan banyak waktu ya, banyak waktu luangnya ya. Banyak tidur, ini masalah sekali ini. Banyak tidur, ngapain ya? Subhanallah, antum belum hafal Quran ngapain ya? Ngapain ya? Belum baca tafsir, belum baca. Itu bukan tugasnya ulama saja. Kita belajar, terus belajar. Ya, rukun sholat belum hafal, ngapain ya? Ngapain lagi ya? Banyak waktu luangnya, padahal banyak yang perlu dipelajari. Minimalnya kalau dia malas baca, dia dengerin murotalnya. Oh lagi dia mendengar kajiannya. Itu untuk mengisi waktu-waktu kita biar tidak sia-sia. Ya. Ya mungkin ini 10. Ya, perusak hati yang untuk kita jauhi. Yang pertama apa? Syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, berbuat bid'ah, tinggalkan bid'ah, jauhi bid'ah. Yang ketiga, maksiat. Yang keempat, mengikuti hawa nafsu. Yang kelima, lalai dari zikir kepada Allah. Yang keenam, cinta dunia dan panjang angan. Yang ketujuh, duduk atau bermajelis, kumpul-kumpul bersama orang-orang yang buruk. Ya. Kemudian yang kedelapan, syubhat,
kerancu-rancuan Pak, syubhat. Bukan cuma harta. Itu masalah harta, ini halal apa haram ya, itu syubhat. Ini lebih besar lagi nih, syubhat keyakinan. Kerancu ini benar apa salah ya? Ya, akidah. Kemudian ke 9 putus asa dari rahmat Allah. Yang ke 10 fudul, berlebihan ya dalam hal-hal yang mubah, yang asalnya mubah tapi dia berlebihan maka akan merusak hatinya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sampai sini ada yang mungkin perlu ditanyakan? Sudah sehat hatinya? Gak usah disebutin dosanya Pak. Gak boleh, kalau udah Allah tutupi, gak boleh kita ceritakan sama orang. Ya. Doa kepada Allah Azza wa Jalla. Doa jangan berhenti, ya Allah hilangkan kecanduan dari dosa itu. Ya, seperti ada pemuda yang minta izin berzina sama Nabi. Minta izin berzina Pak. Idzan li bizina. Nabi doakan supaya Allah jaga kemaluannya. Ya, sucikan hatinya dan jaga kemaluannya. Jadi terus minta kepada Allah. Minta kuatkan. Ya, sambil dia ingat juga kalau saya mati sedang berbuat dosa itu su'ul khotimah. Pas kajian mati, Masya Allah, husnul khotimah tuh. Pulang kajian, berangkat kajian, sholat, ibadah dia. Atau dia kerjanya emang untuk ibadah, dari hasilnya itu ya bisa dia husnul khotimah. Tapi ingat ketika berbuat dosa itu, kalau mati gimana? Itu caranya ya. Tapi jangan berputus asa dari rahmat Allah. Terus dia bertobat, terus dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya mau dia lebih candu mau enggak, pokoknya itu dosa. Ya, kata Ibnu Mas'ud Abdullah bin Mas'ud, orang beriman melihat dosanya itu seperti dia di bawah gunung yang akan menimpanya, akan binasa dengan gunung itu. Orang munafik melihat dosa itu seperti lalat yang dia hinggap di hidungnya lalu dihempaskan. Jadi dianggap remeh. Artinya apa? Jangan anggap kecil dosa. Ya, dosa-dosa kecil itu seperti kayu-kayu ranting yang dikumpulkan, makin lama akan banyak, kalau dia dihidupkan itu bisa membinasakan dia. Sudah cukup untuk membakar dia. Jadi ya, anggap saja ketika berbuat dosa itu ya, antum sedang mengumpulkan ranting-ranting yang bisa membakar. Ya, tapi apa kata ulama? Tidak ada dosa besar yang diiringi taubat. Ya. Dan dosa kecil yang terus-menerus dikerjakan menjadi dosa besar. Makanya apa? Terus bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, berdoa kepada Allah ya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Masih ada? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, itu sebenarnya untuk memotivasi, dia menasihati diri sendiri supaya jangan lagi terjatuh dalam dosa itu. Jangan manfaatkan artinya Allah Maha Pengampun. Allah juga Maha keras siksanya. Itu sebagai motivasi nggak masalah. Justru itu mengingatkan kita. Allah Maha Pengampun tapi Allah juga keras siksanya. Ada ya ayat beberapa ayat yang digabungkan itu kan. Ya. Ini Allah Maha Pengampun, Allah juga apa? Inna azabi lasyadid, ya, sesungguhnya azabku sangat keras. Ya, dan seorang terus bermujahadah walaupun dia terjatuh, kewajiban dia bertobat kepada Allah, itu wajib, bertobat wajib. Yang dia khawatirkan kalau dia mati di atas maksiat itu. Itu saja. Tapi ketika terjatuh, tidak ada lain untuk kembali kepada Allah. Tidak ada jalan selain kita kembali kepada, kita bertobat kepada Allah. Itu memang seperti itu. Ya. Tapi yang kita khawatirkan kalau kita mati sedang berbuat dosa itu. Itu yang buat kita jangan. Ya. Terus berjuang. Ya. Gagal lagi, taubat lagi, terus seperti itu. Ada seorang itu pada keadaan dia terus mudah sekali dia tergelincir. Tapi ada suatu keadaan ya dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla benar-benar dia berhenti. Itu bisa dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Yang kita cari itu dengan doa tadi. Gitu ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh ya. Di jalan kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Kalau perlu dia minta doa sama orang tua. Ya, dia minta doa. Saling mendoakan suami istri. Begitu ya. Dan kita tingkatkan kualitas ibadah. Ini Pak gara-gara sholat sebenarnya. Sholat ini kita yang masih masalah. Ya, tidak menghadirkan apa? Kekhusyuan tadi. Tadabbur apa yang kita baca. Mungkin kurang zikirnya sehingga lalai. Mungkin kebanyakan makannya. Dekat dengan syahwat. Ya, atau dia tidak menutup pintu-pintunya. Ya, tidak menutup pintu-pintunya. Berusaha untuk jauhi. Gitu ya. Ibu-ibu masih nonton drakor enggak? Ngobrol panjang tadi masih juga ini masalah ini. Tobat, berhenti. Berhenti. Ya, bapak-bapak juga hati-hati. Cukup? Ya. Yang disebutkan dhaif itu dengan lafaz tarok ini raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Jihadun nafs itu yang dhaif. Kita kembali dari jihad yang kecil yaitu setelah perang Badar kepada jihad yang besar yaitu melawan hawa nafsu, itu yang dhaif. Tapi jihad melawan hawa nafsu itu besar, itu ada riwayatnya. Karena lupa redaksinya. Itu besar, jihad melawan hawa nafsu, jihad yang besar. Buktinya antum kalah terus. Ya kita semua ya. Enggak tadi kan ya, itu semua kita mesti tergelincir. Terkait dengan syahwat. Tapi yang kita khawatirkan kita mati di atas dosa itu. Yang dihindari terang-terangan, Pak, itu yang paling parah. Yang sekarang nggak ada malu, gimana orang sama biduan, sawer, nggak tahu malu itu Pak. Padahal pakai peci, habis ngaji lagi, korinya lagi. Ada yang begitu Pak. Ada yang habis lagi nikahan tuh ngasih tausiah gitu, giliran biduan dia ikut joget. Ini terang-terangan hindari Pak. Ya, dan kita sibuk dengan dosa kita sendiri, jangan orang lain. Ya, kita sibuk dengan diri kita. Ada yang kita tahu dari aib orang, kita tutupi. Nggak halal bagi kita untuk cerita. Tidak halal Pak untuk cerita. Ya, tapi kita tahu wajib nasihati. Kalau sifatnya terang-terangan. Ya, sifatnya
terang-terangan. Bahkan Umar bin Khattab ketika ya dalam riwayat itu naik naik pagar gitu ya, karena agak-agak curiga naik pagar. Ternyata mereka sedang berbuat maksiat. Diingatkan Umar dengan ayat Allah Azza wa Jal, masukilah rumah itu dari pintu-pintunya, bukan naik pagar gitu. Umar nggak jadi itu. Udah salah caranya, udah salah. Misalnya ada orang pakai earphone ya. Nah, kita nggak boleh tajasus. Apa sih yang dia dengar? Musik apa? Ya, nggak boleh. Tapi kalau kedengeran, wah musik ini ya. Nah, kita dan dia bukan orang-orang yang menghalalkan musik ini ya. Sebagian orang menghalalkan musik kan. Ya, tapi secara umum kita ingkari kemungkaran itu. Kita ingkari kan, ada kewajiban di situ ingkar mungkar. Kalau kita nggak tahu dia berbuat mungkar, urusan dia sama Allah. Dan kita haram bertajasus. Ya. Jelas ya? Ya. Ya, kita hindari apa? Dosa yang terang-terang itu lebih parah lagi. Dan kita nggak boleh cerita rinci dosa kita itu. Kalau tadi saya berbuat dosa, masih inilah. Ya, semua kita berbuat dosa. Semua kita berbuat dosa. Ya. Nggak disebutkan secara rinci, nggak masalah. Tapi kalau rinci nggak boleh. Ya, saya Ustaz terjatuh dalam dosa zina, na'udzubillah. Nggak boleh antum cerita itu haram. Itu. Ya. Kadang-kadang anak, dicurhatin begitu, Pak. Padahal dia wajib menyembunyikan, Allah tutupi, anak nggak tahu sebelumnya kan, dan nggak perlu disebutkan sebenarnya. Bisa dia tanyakan bagaimana ada seorang yang dia jatuh dalam orang, padahal dia. Sampai anak diceritakan, aduh, bisa ratusan kali dia zina, na'udzubillah. Ngapain diceritakan ya? Apa manfaatnya buat anak juga? Ngotorin hati aja. Gak ada manfaat. Kalau dia gimana mau taubat, anak mau hijrah, anak udah berzina sekian, ngapain diceritain kayak gitu? Gak boleh, itu haram. Gitu. Jelas ya? Ya semoga kajian ini bermanfaat bagi kita. Terus kita koreksi, mujahadah. Tiap hari ada lembar baru bagi kita. Allah masih kasih kesempatan kita untuk memperbaiki diri. Setiap kita berbuat dosa. Ya, setiap kita berbuat dosa, tapi apa? Ya, kita berusaha untuk menjauhi ya perusak-perusak hati tadi. Kita dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.